Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Di agenda pagi kita pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu dipancarluaskan dari gelombang 102,3 FM Radio Rasi. Insyaallah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita doakan orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita, terutama tentu saja kedua orang tua kita yang hari ini ada yang mungkin dalam kondisi sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan di atas segala sakit yang diderita, dan tentu saja menghadirkan sakit sebagai bentuk kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'al bil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Demikian pula tentu untuk saudara kita, kerabat kita yang hari ini sedang berhadapan dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah. Dari satu ujian datang ke ujian berikutnya. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar terbaik dari jalan kehidupan yang tentu akan senantiasa memberikan ketenangan dan kemantapan hati untuk terus melangkah. Senantiasa terbangun jiwa husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap musibah yang hadir, sesungguhnya Allah SWT senantiasa akan menghadirkan begitu banyak hikmah, begitu banyak kebaikan di sepanjang hidup dan kehidupan untuk bisa menghadirkan banyak hal yang tentu saja makin baik dari apa yang harus dijalani. Demikianlah hidup, di dalamnya tentu senantiasa ada dinamikanya dan bahkan problematika yang tentu saja muncul sebagai bagian dari ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalnya. Karena hidup ini pada dasarnya adalah panggung ujian di dalam kehidupan untuk kemudian nanti menempatkan diri manusia berada pada posisi yang mana. Apakah dia termasuk orang-orang yang beruntung ataukah orang-orang yang merugi? Apakah dia termasuk orang-orang yang bahagia ataukah sengsara dan menderita? Maka semua itu tentu saja kembali kepada apa yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Dan puncak harapan kita tentu saja adalah ketenangan dan ketentraman di dalam menjalani hidup dan kehidupan sampai nanti kita bersua dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa insyaallah tema kita di kesempatan pagi hari ini meraih ketenangan jiwa, ya, meraih ketenangan jiwa. Kalau kita bicara terkait dengan ketenangan, tentu saja di dalamnya senantiasa ingin kita hadirkan pula kesenangan. Dan dua hal ini memang tidak bisa dilepaskan di dalam kehidupan kita. Ketenangan dan kesenangan memang menjadi dua sisi dalam kehidupan yang bersifat fitrah. Artinya bahwa manusia tentu tidak ingin kalau hidupnya diselimuti dengan keresahan dan kegelisahan. Tidak ingin hidupnya selalu berhadapan dengan rasa takut, rasa was-was. Namun demikianlah kehidupan memang senantiasa diwarnai oleh kondisi-kondisi yang beragam di dalamnya, gitu kan? Ada saatnya ketika manusia menghadapi ketenangan, namun ada saatnya ketika dia justru malah dihadapkan kepada kegelisahan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kesenangan di dalam kehidupan itu juga
berbanding lurus dengan hal yang harus dibangun pertama kali dari nilai-nilai ketenangannya. Sebab bagaimana mungkin seorang itu bisa merasakan kesenangan kalau hatinya tidak tenang, hatinya tidak nyaman. Maka kondisi fisik itu memang sangat dipengaruhi oleh kondisi psikisnya, kondisi di dalam jiwanya. Nah, bila hidup sudah tenang, maka tentu ia akan merasakan ketentraman dan kenyamanan begitu. Maka senang dengan menjalani kehidupan itu sendiri tentu saja akan bisa dia dapatkan. Makanya diawali tadi dari ketenangan. Namun sekali lagi bahwa kesenangan itu sendiri tidak akan mungkin hadir di dalam kehidupan kita manakala ia tidak bermuara kepada kondisi jiwa yang tenang, kondisi jiwa yang stabil. Kalau hatinya, jiwanya selalu diselimuti dengan keresahan dan kegelisahan, ya tentu saja dia pasti tidak akan bisa merasakan kondisi yang menyenangkan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketenangan dan kesenangan itu adalah memang dua perkara yang menjadi fitrah dalam kehidupan manusia yang tentu saja senantiasa ia cari dan ia perjuangkan. Namun sekali lagi tentu saja kesenangan yang terjadi secara fisik itu ditandai ketika jiwa manusia senantiasa berada di dalam ketenangan. Yang rasa kalau kita kembali kepada Al-Quran sebagai rujukan di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, maka tentu saja Al-Quran senantiasa memberikan bimbingan, Al-Quran senantiasa memberikan arahan bagaimana menjalani hidup dan kehidupan serta perputaran yang ada di dalamnya untuk bisa menemukan nilai-nilai ketenangan dalam kehidupan sehingga kita bisa mendapatkan kesenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita manakala kita ingin menemukan ketenangan dalam makna yang sesungguhnya, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kalau kita baca di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, dengar ada beberapa hal yang tentu saja ini bisa menjadi jalan, bahkan saya katakan ini sebagai pilar ya untuk bisa meraih ketenangan di dalam kehidupan kita dalam makna yang sesungguhnya. Yang pertama, manakala kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya, bahwa tatkala kita berinteraksi dengan Al-Quran, dari mulai kebiasaan membaca, kemudian mendengarkan, dan pada tahap berikutnya adalah mentadaburi Al-Quran, bagaimana memaknai isi kandungan di dalam Al-Quran, maka tentu ini akan menjadi celah hadirnya ketenangan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Jadi langkah pertama kalau kita kembali kepada Al-Quran, bagaimana seseorang bisa mendapatkan sumber ketenangan di dalam kehidupan untuk kemudian dia bisa merasakan kesenangan di dalam hidupnya. Maka sebagai seorang muslim harus betul-betul dilandaskan kepada keyakinan hidup bahwa tatkala ia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dari mulai membaca, mendengarkan, dan kemudian mentadaburi, memaknai isi kandungan Al-Quran, tentu saja ini akan bisa menjadi jalan bagi hidup dan kehidupannya untuk bisa mendapatkan ketenangan dari apa yang selalu menjadi harapan dan keinginan di dalam kehidupannya. Nah, kita bisa baca hal itu di dalam surah Az-Zumar ya, sebagai penegasan bahwa berinteraksi dengan Al-Quran dari mulai kita membaca, dari mulai kita mendengarkan dan memaknai isi kandungannya, tentu saja ini akan menjadi jalan kebaikan dalam kehidupan kita untuk bisa mendapatkan ketenangan dan bisa menghadirkan ketenangan itu dalam kehidupan. Yang dengan sendirinya tentu saja kesenangan itu akan bisa diraih. Kita bisa temukan dalam surah Az-Zumar ya, surat ke-39 di ayat yang ke-23 ya. Di ayat ke-23 di surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha
Asani taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bih may yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat memberikan petunjuk. Ini pendengar AC, jadi kalau ada harapan, ada keinginan dalam diri kita untuk mendapatkan ketenangan dalam makna yang sungguhnya, maka tentunya sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa berinteraksi dengan Al-Quran, ini akan bisa menghadirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Tatkala kita baca Al-Quran, tatkala kita dengarkan dengan baik apa yang dibaca dari Al-Quran, untuk kemudian kita tadaburi isi kandungannya, apa makna-makna yang ada di dalamnya, maka tentu saja ini akan bisa memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya menghadirkan Al-Quran ini sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita, sebagai pedoman, bahkan sebagai jalan cahaya di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kemudian kita baca dari Al-Quran, tentu saja ini akan memberikan sumber ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hamba yang beriman tentu saja akan bisa menghadirkan Al-Quran dan meyakini Al-Quran ini sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka yang akan bisa memberikan ketentraman dan ketenangan. Bagaimana Al-Quran memberikan gambaran tentang kehidupan yang tatkala dibaca, tentu saja apa yang dibaca itu memberikan penjelasan, bahkan menjadi daya pembeda di dalam kehidupan kita untuk bisa menghadirkan furqan, begitu kan. Demikian halnya juga dengan apa yang kita baca di Al-Quran, maka semakin tertemukan di dalam kehidupan kita akan kemahakuasaan Allah SWT, sehingga dia akan merasakan kenyamanan. Sampai digambarkan di ayat ini bagaimana kulit dan hati mereka juga jadi makin tenang. Kenapa? Karena mereka senantiasa ingat kepada Allah. Di saat ingat kepada Allah, tentu ingat akan kekuasaan, akan segala keperkasaan Allah SWT, terkait dengan kabar, berita gembira, bahkan janji kemuliaan di sisi Allah SWT yang menggembirakan. Sehingga bagi mereka tidak akan lepas dari Al-Quran di dalam kehidupannya, dan dia senantiasa menghadirkan Al-Quran ini sebagai petunjuk terbaik dan pedoman terbaik di dalam hidup dan kehidupan mereka. Kenapa? Karena memang Allah SWT telah menurunkan perkataan yang paling baik dari apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, yang kemudian di dalamnya Allah nyatakan ayat-ayat yang diulang-ulang, yang dari pengulangan itu tentu saja makin menguatkan diri kita untuk meyakini akan kebenaran firman Allah, dan ini akan menstimulus, begitu ya pendengar AC, hati dan jiwa manusia untuk senantiasa hanya takut kepada Allah, begitu kan. Jadi bergetar hatinya tatkala dia mengingat Allah. Kenapa? Karena tentu saja dia senantiasa berjuang agar hidup dan kehidupannya tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah SWT, sehingga dirinya akan merasakan ketenangan dan kenyamanan. Nah, ini poin yang pertama yang tentu harus senantiasa kita bangun di dalam kehidupan kita. Bahwa dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dari mulai membaca, mendengarkan, dan kemudian memaknai isi kandungannya, ini yang tentu akan bisa menghadirkan ketenangan di dalam kehidupan. Kemudian poin yang kedua, pendengar AC, kata kunci untuk bisa menghadirkan dan meraih ketenangan jiwa itu adalah manakala kita senantiasa yakin akan datangnya pertolongan Allah. Bahwa
Pertolongan Allah itu adalah puncak di antara puncak harapan yang harus senantiasa terbangun di dalam kehidupan kita, dan yakin bahwa pertolongan itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lewat apa yang kita baca dari Al-Qur'an, apa yang kita dengar dari Al-Qur'an, kita makin memahami bahwa perjalanan dari apa yang dibangun dalam risalah dakwah para nabi dan rasul, ketika mereka terbebas dari segala bentuk ancaman orang-orang kafir, ketika mereka bisa menyelamatkan diri mereka, ini semua tentu saja karena datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga kepada hamba yang beriman, tatkala mereka menghadapi kekuatan dari mereka-mereka yang tidak senang dengan aturan-aturan Allah dan tidak senang dengan keimanan yang hadir dalam kehidupan mereka, maka yang memberikan pertolongan itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa baca ini di dalam surah Al-Anfal ya, di ayat ke-17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Innallaha sami'un alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, pendengar AC, ayat ke-17 di surah Al-Anfal ini tentu saja memberikan penjelasan kepada kita bahwa berbagai bentuk kemenangan yang pernah terjadi pada masa kehidupan para nabi dan rasul kasih Allah, demikian juga tatkala orang beriman berjuang di dalamnya, maka kemenangan itulah yang hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang kemudian telah memenangkan apa yang kemudian harus mereka hadapi dari musuh-musuh mereka. Demikian juga tatkala mereka mendapatkan kekuatan untuk bisa menghadang kekuatan musuh-musuh Allah, maka semua itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu tentu saja karena hadirnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus selalu kita yakini. Ya, seringkali kita mengungkapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung dan cukup Allah sebagai penolong. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan yang maha hebat dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, melainkan perlindungan dan pertolongan yang datang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi hamba yang beriman tentu ini selalu menjadi pondasi keyakinannya dan pantang untuk bergeser. Dengar asik, kemudian poin yang ketiga, bahwa untuk bisa meraih ketenangan jiwa itu ditandai ketika kita senantiasa meyakini bahwa segala perkara itu berjalan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi meyakini akan datangnya pertolongan Allah, dan pertolongan itu tentu saja ini menjadi puncak harapan dalam kehidupan manusia, sebab tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, bahkan tidak ada yang bisa memberikan perlindungan melainkan hanya Allah. Nah, di poin yang ketiga ini, untuk bisa meraih ketenangan jiwa itu ditandai ketika kita senantiasa meyakini bahwa segala perkara berjalan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita buka di dalam Al-Qur'an, kita bisa baca di dalam surah Ali Imran ya. Di surah yang ketiga, di ayat yang ke-190 dan ayat ke-191. Dua ayat ini tentu saja memberikan penegasan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini berjalan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah dari apa yang terjadi pada fenomena alam raya. Jadi tidak datang dengan sendirinya, tapi tentu saja ini semua karena kekuasaan, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tentu saja ini hanya akan hadir bagi mereka-mereka yang memiliki pondasi keimanan dan menggunakan akalnya dengan benar. Yang pijakannya tentunya kembali kepada keimanan. Di ayat ke-190 dan ayat ke-191 di surah Al-Imran,
Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maksudnya Engkau lindungilah kami dari azab neraka." Nah, pendengar AC, inilah ayat yang tentu saja memberikan penajaman batin kita untuk senantiasa meyakini bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini semua berjalan atas kekuasaan Allah. Dan di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang mau mempergunakan akalnya. Artinya apa yang terjadi dalam kehidupan ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada yang menjadikannya, ada yang mengatur, ada yang mencipta dan menguasainya. Ya, tentu saja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka-mereka yang meyakini bahwa segala perkara itu berjalan atas kuasaan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kondisi apapun tentu saja dia senantiasa ingat kepada Allah. Tatkala dia berdiri, tatkala dia duduk, atau tatkala dia dalam keadaan berbaring, dia senantiasa menjadikan itu sebagai proses untuk makin mengingat Allah dengan segala kekuasaan, dengan segala keperkasaannya. Dan tentu saja selalu hadir sebuah keyakinan di dalam kehidupan bahwa segala perkara yang diciptakan dalam kehidupan ini tidak berjalan dengan sia-sia. Semua tentu memiliki maksud dan tujuan, karena memang Allah SWT menciptakan segala perkara di dalam kehidupan ini tidak dengan sia-sia, begitu kan. Tidak ada hal yang kemudian terjadi secara kebetulan. Kadangkala manusia ini kan seringkali terkecoh, terjebak dengan kata-kata yang kemudian menjebaknya pada perkara-perkara yang tidak kembali bermuara kepada nilai keimanan. Sehingga seringkali muncul istilah kebetulan. Kalau kata orang Sunda, kaleresan. Padahal tidak ada istilah di dalam hidup ini yang sifatnya kaleresan atau kebetulan. Karena semua berjalan atas kekuasaan Allah SWT. Semua telah ada di dalam rencana-rencana Allah SWT. Dan tentu saja rencana Allah itu adalah rencana yang terbaik. Jadi kalau kita berprinsip rencana kita baik, begitu ya, maka tentu saja rencana Allah itu adalah jauh lebih baik lagi. Jadi inilah yang kemudian harus senantiasa kita bangun di dalam kehidupan kita. Semangat untuk meyakini bahwa segala perkara dalam kehidupan ini berjalan atas kekuasaan Allah SWT. Ada tanda-tanda kebesaran Allah di setiap penciptaan yang terjadi. Dari penciptaan langit dan bumi yang Allah ciptakan. Bukan hanya pergantian malam dan siang. Ini semua memang berjalan atas kekuasaan Allah SWT. Sehingga ini hanya mungkin dimaknai dengan benar oleh mereka-mereka yang masuk kategori ulul albab itu kan. Siapa mereka? Nah, di ayat ke-191 tadi di surah Al-Imran dinyatakan ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maksudnya Engkau lindungilah kami dari azab neraka." Jadi ini yang memang nanti akan makin memantapkan hatinya untuk makin tenang. Kalau kata orang Sunda, tegalider, tidak pernah merasa was-was. Karena dia sepenuhnya berpegang teguh kepada apa yang menjadi kekuasaan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala perkara dalam kehidupan ini, tidak ada satupun yang sia-sia, begitu kan.
dari perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar, bahkan sampai perkara-perkara yang kompleks begitu ya, yang menyeluruh, ya kan, melingkupi seluruh hidup dan kehidupan. Semua tentu ada maksud dan tujuan sehingga tidak ada satupun yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan. Jangan sampai kemudian manusia beranggapan bahwa perkara dalam kehidupan ini terjadi begitu saja, terjadi karena faktor kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan. Karena segala hal di dalam kehidupan ini tentu saja sudah Allah atur sedemikian rupa. Nah, ini pendengar saya ya, di poin yang ketiga yang harus senantiasa kita bangun, bahwa langkah untuk bisa menghadirkan ketenangan jiwa itu ditandai ketika kita senantiasa meyakini bahwa segala perkara berjalan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya pendengar AC, untuk bisa menghadirkan ketenangan jiwa itu ditandai ketika kita senantiasa menghadirkan rasa syukur sebagai pondasi dalam menjalani hidup, ya kan. Jadi senantiasa menghadirkan rasa syukur sebagai pondasi dalam menjalani hidup. Rasa syukur inilah yang nanti akan menghadirkan rasa bahagia. Rasa bahagia itu yang kemudian kita senang, apa kita sebut dengan kesenangan itu. Ya kan? Jadi dalam makna yang sungguhnya. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka awalilah dengan rasa syukur. Hanya kadang-kala manusia itu suka lupa mengejar apa yang menjadi keinginan untuk bahagia, mengejar untuk menemukan kata senang, tapi tidak mengawali dengan syukur, ya pasti tidak akan mungkin dapat diraih. Sebab ketenangan, begitu kan, demikian juga kesenangan di dalam diri kita ini hanya akan mungkin hadir manakala kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kepada Allah sebagai pondasi yang penting untuk kita jalani. Bahkan di beberapa ayat juga digambarkan bahwa mereka-mereka yang bersyukur kepada Allah adalah mereka-mereka yang tentu saja akan diberikan tambahan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala mereka kufur, manakala mereka mengingkari, maka sungguhnya Allah Maha Kuasa. Segala hal terkait dengan apapun yang ada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala manusia kufur, maka tentu mereka akan mendapatkan siksa, mendapatkan azab diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surah Ibrahim, ya kan. Di ayat yang ke-7 ini sering kita ungkapkan, ya. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi bila kita bersyukur pada Allah, tentu Allah akan menambah nikmat itu. Dan kenikmatan hidup itulah yang nanti akan menghadirkan ketenangan dan tentu saja akan memberikan kesenangan di dalam kehidupan kita. Namun manakala kita ingkar, manakala kita kufur nikmat, maka tentu akan datang siksa, akan datang azab, akan datang malapetaka dalam kehidupan kita. Tentu saja diakibatkan karena ulah perbuatan kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa aluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak pernah menganiaya negeri-negeri secara zalim, sedang penduduk negeri itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi nilai kebaikan yang dibangun dalam kehidupan dengan fondasi keimanan itulah yang tentu saja akan memberikan kenyamanan, akan memberikan ketentraman dan ketenangan. Jadi Allah SWT akan senantiasa menambah itu semua dalam kehidupan kita manakala fondasinya kembali kepada bingkai keimanan. Dan rasa syukur pendengar AC adalah jalan yang tentu saja akan bisa memberikan langkah di dalam kehidupan untuk bisa mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan. Kemudian hal yang berikutnya pendengar AC untuk bisa meraih ketenangan jiwa itu juga memang rasa syukur ini harus selalu tumbuh di dalam diri kita. Kenapa? Banyak kisah dari perjalanan kehidupan para nabi dan rasul, bahkan umat-umat terdahulu, betapa ketika mereka betul-betul menjalankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka akan senantiasa berhadapan dengan ketenangan dan ketentraman.
ketika risalah perjuangan para nabi dan rasul menyampaikan kepada umatnya untuk sabar syukur dan kemudian diikuti oleh umatnya, maka tentunya mereka mendapatkan kemuliaan. Namun manakala apa yang disampaikan dari pesan para nabi dan rasul untuk senantiasa dijadikan landasan oleh umatnya untuk bersyukur dan ternyata umatnya malah kufur, maka kekufuran itulah yang akan mendatangkan bala dan bencana. Datang musibah di dalam kehidupan yang bertubi-tubi. Oleh karena itu apa yang disampaikan dari dakwah para nabi dan rasul sejatinya tentu saja adalah untuk tujuan kemuliaan bagi umat manusia. Namun manakala umat manusia itu sendiri kufur, manakala mereka mengingkari, maka dia mereka hanya akan berhadapan dengan kesulitan, akan berhadapan dengan berbagai macam permasalahan di dalam kehidupan. Ini coba kita buka juga di dalam surah An-Nahl ya, di ayat yang ke 112. Di surah An-Nahl surat yang ke-16 pada ayat ke 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju wal khauf bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Nah, digambarkan dengan negeri mutmainnah, ya kan? Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang rizkinya itu melimpah ruah dari segenap tempat. Jadi tidak kekurangan begitu ya, sandang, pangan dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Fakafarat bi an'amillah, akan tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Jadi ketika penduduk negeri itu sudah mengingkari nikmat Allah, maka kenikmatan dari apa yang mereka rasakan itu bisa berubah. Fa'adzaqahallahu libasal ju wal khauf bima kanu yasnaun. Maka Allah menimpakan kepada mereka dengan kelaparan dan ketakutan disebabkan karena apa yang mereka perbuat. Jadi ketenangan, ketentraman itu bisa hilang, bahkan lenyap. Kemudian juga sumber rezeki yang tadinya melimpah ruah dari segenap tempat itu selalu hadir, tiba-tiba begitu sulit. Banyak faktor begitu ya, kalaupun toh ada tentu harganya tidak terjangkau sehingga orang sulit untuk bisa mendapatkannya. Atau ya tadi tatkala Allah kemudian menutup peluang dan kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan jalannya rezeki, sehingga mereka yang tadinya tenang dan tentram hanya diliputi dengan rasa takut begitu ya, kelaparan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, ini ketika kufur gitu ya, ditandai ketika mereka sudah tidak lagi menjalankan ketaatan atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan, hendaknya senantiasa menjadikan rasa syukur itu sebagai pondasinya. Kemudian yang berikutnya pendengar AC, untuk bisa mendapatkan ketenangan jiwa itu ditandai ketika senantiasa meyakini bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Nah, ini kan sering ya diungkapkan di surah Ar-Ra'd ya, di surah ke-13 pada ayat yang ke-28. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ya kan? Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Ini janji dari Allah, ya kan? Jadi manakala kita ingin mendapatkan ketenangan, awali dengan senantiasa ingat kepada Allah, gitu kan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ketenangan dan kemudian kita bisa memperoleh kebahagiaan dari kesenangan yang menjadi harapan dan keinginan dalam kehidupan kita, manakala kita tidak mengingat Allah di setiap langkah hidup dan kehidupan kita. Karena yang namanya berzikir itu kan bukan hanya dengan lafaz ya pendengar saya, tapi juga tentu dengan bilhal, dengan perbuatan kita. Maka itu dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam keadaan berbaring,
Yang tadi diungkapkan di dalam surah Al-Imran ayat ke-191, maka hamba-hamba yang beriman itu senantiasa akan ingat kepada Allah. Senantiasa berpikir dan memikirkan segala hal yang telah mereka dapatkan dari karunia si Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berusaha untuk senantiasa bersyukur pada Allah dan senantiasa mengingat kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah itu tentu saja akan hadir ketenangan di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang terakhir pendengar AC gitu ya, terkait dengan bagaimana kita bisa meraih ketenangan jiwa. Sebenarnya kan banyak dalam Al-Quran ya, tapi kita ambil beberapa saja ya, beberapa bagian saja dari apa yang bisa kita ungkapkan di kesempatan pertemuan kali ini. Yang terakhir nih, yang berikutnya yang ke-6 ya. Jadi senantiasa meyakini bahwa keimanan adalah puncak meraih kemuliaan hidup. Sehingga ya akan tempatkan keimanan itu di setiap langkah kehidupannya. Jadi manakala manusia senantiasa meyakini bahwa keimanan adalah puncak meraih kemuliaan hidup, maka tentu dia akan mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu dia akan tempatkan keimanan itu di dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya. Siapa mereka yang masuk kategori orang yang beriman itu? Nah, di surah Al-Anfal, di surah yang ke-8, pada ayat yang kedua ini demikian jelas diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka-mereka yang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum. Jadi ada rasa takut, ada rasa khawatir dalam dirinya kalau mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka senantiasa mawas diri dalam hidupnya. Dan manakala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang tersurat tadi dari mushaf Al-Qur'an maupun fenomena alam raya dari kejadian alam semesta ini, makin bertambah kuatnya iman mereka dan hanya kepada Allah semata mereka bertawakal. Nah, inilah puncak dari kemuliaan dalam kehidupan, bahwa mereka yang senantiasa meyakini bahwa keimanan adalah landasan untuk meraih kemuliaan hidup, maka pasti mereka akan memperoleh ketenangan di dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Sehingga keimanan ini senantiasa menjadi pondasi dalam kehidupan mereka dan mereka tidak akan pernah jauh meninggalkan nilai-nilai keimanan di dalam kehidupan. Nah, itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Mudah-mudahan agenda pagi kita, Bun Pagi ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi inspirasi dalam kehidupan kita untuk terus menajamkan nilai-nilai hidup dan kehidupan kita berada pada puncak kehidupan yang senantiasa berada dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, menghadirkan Al-Qur'an sebagai pedoman dan menghadirkan Al-Qur'an sebagai jalan cahaya di dalam hidup dan kehidupan kita. Saya pungkas dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله